Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Rahmawati dengan NIM 0488744625 dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan praktikum tugas 2 algoritma dan pemrograman. Perintahnya adalah buatlah program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu A dengan gaji 5 juta, B dengan gaji 6,5 juta, dan C dengan gaji 9 juta. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka akan dibayar per jamnya dengan ketentuan berikut. Jika 1 jam adalah 30% dari gaji pokok, jika 2 jam adalah 32% dari gaji pokok, 3 jam adalah 34% dari gaji pokok, 4 jam adalah 36% dari gaji pokok, 5 jam adalah 38% dari gaji pokok. Untuk soalnya sendiri di sini masih sama dengan tugas 1. Kondisinya sama, gajinya sama, dan golongannya yang sama. Namun, perbedaannya pada tugas 1 adalah diperintahkan untuk membuat flowchart dan pseudocode. Sementara pada tugas 2 ini kita diperintahkan untuk membuat program sederhananya menggunakan operator statement if, dengan kata lain menggunakan Java. Langsung saja ya, untuk toolsnya saya gunakan tugas kali ini adalah menggunakan Visual Studio Code untuk pengerjaannya. Sebelumnya saya sudah membuat filenya terlebih dahulu untuk projectnya dengan membuat nama tugas 2 dan file Java-nya dengan nama penggajian. Maka public class-nya adalah penggajian. Di sini sudah ada. Untuk langkah selanjutnya adalah kita perlu menentukan dulu main-nya untuk menyimpan codingannya. Dengan kata lain, kita harus membuat public static main string. Nah, di sini untuk scriptnya nanti sendiri adalah disimpan di sini karena kita membutuhkan input data, maka kita importkan terlebih dahulu. Import Java Util Scanner di sini digunakan untuk melakukan import untuk komen agar kita bisa melakukan input di terminalnya nanti. Selanjutnya adalah kita deklarasikan scanner inputnya adalah dengan input sama dengan new scanner. Nah, ini kita sudah melakukan scanner untuk melakukan input nanti pada terminalnya dengan nama input ya. Lalu, kita akan membuat kategori untuk input golongan. System out print, masukkan golongan A, B, C. Nah, ini kita melakukan sistem outprint di mana nanti pada terminalnya akan muncul tulisan seperti ini, digunakan untuk nanti penanda bahwa untuk menginputkan golongan bisa diinputkan di sini. Selanjutnya adalah string, karena inputan golongan adalah ABC, maka tipe data yang digunakan adalah string. Kita beri nama golongan sama dengan input next line to uppercase adalah ketika kita sudah menginputkan maka akan muncul garis baru di terminal. Nanti akan otomatis terenter ke bawah atau pindah garisnya ke bawah. Dan untuk to uppercase di sendiri adalah agar semua inputannya yaitu ABC tersebut akan berubah menjadi huruf kapital atau huruf besar. Jadi walaupun kita di keyboardnya menginputkan huruf A bukan kapital atau huruf kecil, di sistemnya akan terbaca kapital. Selanjutnya, setelah menginputkan golongan, kita akan menginputkan juga untuk jam lembur. Sama seperti sebelumnya, kita melakukan sistem outprint, masukkan jam lembur sebagai penanda bahwa untuk input jam lembur kita simpan di sini. Selanjutnya adalah karena jam lembur ini angka, kita akan menggunakan tipe data integer, jam lembur sama dengan input, dot next integer. Ini juga sama untuk next integer ini, nanti setelah kita melakukan input, maka akan otomatis melakukan next atau enter ke bawah. Jadi garisnya otomatis akan ke bawah. Kemudian di sini kita punya 3 jenis, yaitu gaji pokok, lemburan, dan total gaji. Kita harus mendeklarasikan masing-masing terlebih dahulu.
Untuk tipe data yang digunakan itu adalah double. Kenapa double? Karena untuk perhitungannya jam lemburnya nanti kita akan menggunakan bilangan desimal ya. Sementara bilangan desimal sendiri itu tipe datanya adalah double, maka dari itu kita akan menggunakan tipe data double. Jadi, double gaji pokok sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena kita harus mendeklarasikan terlebih dahulu bahwa gaji pokok ini sebelum kita inputkan nilainya adalah 0 atau bernilai 0, jadi defaultnya adalah 0. Setelah ini kita inputkan, baru nilai gaji pokok tersebut akan berubah. Kita lanjut, double lemburan sama dengan 0, double total gaji sama dengan 0. Nah, ini untuk ketiga-tiganya sudah kita buat. Selanjutnya adalah kita akan menentukan golongan dan gaji pokok untuk masing-masing karyawan yang telah diinputkan. Menentukan gaji pokok dan golongan. Setelah ini, kita akan menggunakan if statement sesuai dengan kondisinya. Di sini, kita akan menentukan gaji pokok dan golongannya, di mana golongan A memiliki gaji sekian, golongan B gaji sekian, dan golongan C sekian. Maka dari itu, kita akan membuat dengan kondisi if atau operasi if sesuai dengan perintah. If golongan dot equals A, maka gaji pokok sama dengan 5 juta. Dan seterusnya. Setelah ini, karena golongan hanya ada A, B, dan C, maka input golongan selain golongan di atas adalah akan menampilkan print golongan tidak valid. Lalu kita akan menghitung lemburan. Nah, menghitung lemburan di sini adalah if jam lemburan sama dengan 1. Maka lemburan sama dengan 0,30 dikali gaji pokok. Jika lemburan sama dengan 2, maka lemburan sama dengan 0,32 dikali gaji pokok. Jika lemburan sama dengan 3, maka lemburan sama dengan 0,34 dikali gaji pokok, dan seterusnya sampai jam lembur 5. Nah, di sini kita sudah selesai untuk menghitung lemburannya dan menentukan kategori untuk lemburannya. Selanjutnya adalah kita harus menghitung total gaji, di mana total gajinya adalah gaji pokok ditambah lemburan. Menghitung total gaji. Kita sudah membuat variabel sebelumnya ya untuk total gaji dengan tipe data double. Total gaji itu sama dengan gaji pokok ditambah lemburan. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dari total gaji, kita akan mengoutputkan atau menampilkan hasil dari perhitungan if tersebut dan penjumlahan di total gaji. Karena tujuan akhir dari pemrograman ini adalah menampilkan output atau hasilnya, output hasil, di mana output adalah sistem outprint hasil perhitungan gaji. Golongan tambah golongan, gaji pokok ditambah golongan, jam lembur ditambah jam lembur, lemburan ditambah lemburan, dan total gaji ditambah total gaji. Oke, sekarang kita breakdown satu persatu terlebih dahulu ya, dimana kita mau output yang ditampilkan adalah golongan. Ini golongan berapa, yang kedua adalah gaji pokoknya berapa, yang ketiga jam lemburnya adalah berapa jam, yang keempat total lemburnya berapa, dan yang terakhir adalah total gajinya berapa. Maka kita akan membuatnya atau sistem outprint lainnya adalah sejumlah ini. Setelah selesai, jangan lupa kita input close. Kenapa input close? Karena input yang tadi ini sebelumnya adalah belum ditutup ya, jadi kita harus menutupnya terlebih dahulu. Dimana inputannya adalah scanner input ini diakhiri setelah programnya selesai, kita akan close. Untuk programnya ini sudah jadi ya, kita tinggal coba untuk runningnya.
Oke, di terminal ini bisa kita lihat ya, kita diminta untuk memasukkan golongan A, B, atau C. Nah, kita coba untuk golongan A ya, kita masukkan jam lemburnya. Untuk jam lemburnya bebas mau pilih berapa jam. Untuk golongannya juga bebas. Di sini saya memilih golongan A. Dan masukkan jam lemburnya. Maka hasil perhitungannya adalah seperti ini. Dengan kata lain, untuk pemrograman ini sudah benar dan selesai. Sejujurnya, saya sudah mencoba program ini beberapa kali dan saya merasa program ini masih banyak ruang yang bisa saya kembangkan seperti menambahkan validasi, menambahkan ketentuan, dan lain-lain. Dan melakukan pengecekan ulang. Apabila program telah selesai diinput seperti ini, user bisa menginputkan kembali untuk golongan yang berbeda dan jam lembur yang berbeda, ataupun dengan golongan yang sama dan jam lembur yang berbeda. Sebenarnya masih bisa dikembangkan lagi ke titik itu, tapi untuk perintah tugas 2-nya hanya sampai di sini. Maka dari itu, untuk programnya kita cukupkan sampai di sini saja, dan programnya sudah selesai. Skripnya juga sudah berjalan dengan baik. Hasilnya sudah sesuai dengan permintaan. Maka dari itu juga berakhirlah video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.